Bab 78. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Seperti yang diketahui banyak orang, air terjun tertinggi di dunia adalah air terjun Angel di Venezuela. Tingginya 979 meter. Angel adalah angel dalam bahasa Spanyol, jadi itu adalah Angel Falls. Dikatakan jika nama itu karena penampilan kabut yang megah dan misterius, di dasar air terjun. Tentu saja, aku melihat itu suatu hari di TV. Bagaimanapun juga, itu adalah air terjun yang indah dan misterius yang mengingatkan pada malaikat. Salah satu air terjun paling spektakuler di dunia. Satisfi menciptakan air terjun yang lebih spektakuler, misterius, indah, dan fantastis daripada air terjun Angel. Air terjun itu terletak di utara kerajaan Immortal. Di mana di utara? Di sini. Wah! Sebelah utara Kesan Canyon, di ujung ngarai, ada air terjun setinggi 1.300 meter. Uap air di sekitar air terjun menciptakan suasana yang melamun. Pelangi muncul di mana-mana, membuatnya tampak seperti dunia dongeng. Aku kewalahan oleh persimpangan pelangi dan jatuhnya air. Ini adalah air terjun Loran, yang hanya aku dengar dalam rumor. Air terjun ini dinamai setelah penemu air terjun, serta pendiri kerajaan Immortal, Loran. Itu adalah salah satu tempat paling suci bagi orang-orang dari kerajaan Immortal, tapi tidak ada turis sama sekali. Itu karena, Kesan Canyon terlalu berbahaya. Orang-orang biasa takut dengan monster di ngarai, jadi mereka tidak berani datang ke sini. Bagaimanapun juga, akan ada beberapa pengguna yang berhasil mengunjungi tempat ini. Wah! Ini benar-benar luar biasa. Awalnya, aku bukan seseorang yang menyembah pemandangan alam. Aku belum pernah mengunjungi situs wisata terkenal dalam hidupku. Lalu, bagaimana jika alam itu indah? Apakah alam yang indah memberi makanku? Dulu, aku meremehkan alam dalam pikiranku. Tapi, pikiranku berubah pada saat ini. Aku bisa mengerti, mengapa orang mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Luar biasa, aku akhirnya menyadari, betapa tidak penting dan sepele dunia aspal tempat tinggalku. Bangunan tinggi spektakuler yang dirancang dan dibangun oleh arsitek top dunia. Mayat agung yang terdaftar sebagai situs warisan dunia. Mereka bagus dan hebat, tapi, itu bukan apa-apa di depan alam. Pandangan duniaku yang sempit sedikit melebar, dan aku merasa perspektifku meningkat. Jika aku merasakan kegembiraan melihat lanskap virtual reality, seperti apa pemandangan dalam kenyataan. Setelah aku melunasi utangnya, aku harus melakukan perjalanan. Air terjun Angel, air terjun Iguazu, Amazon, Grand Canyon. Ada banyak tempat terkenal lainnya. Aku menyaksikan air terjun dalam suasana hati yang menyenangkan. Aku mendapatkan kembali semangatku. Ini gila, apa yang aku lakukan? Aku perlu pergi dan menemukan ilmu pedang Pakma. Tebing utara tepat di bawah air terjun Loran. Aku mencari tebing utara, tentang ukiran pedang Pakma. Tapi 10 menit, kemudian 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu. Aku tidak dapat menemukan ilmu pedang Pakma. Aku bahkan memanjat tebing, tapi aku tidak bisa melihat apapun yang mungkin mural. Sebelum aku menyadarinya, matahari terbenam tiba. Pelangi dibersihkan dan air terjun menjadi tersentuh dengan emas, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Itu seperti ilusi menuangkan emas. Tapi, dia tidak mampu untuk terus mencari. Hei, aku merasa kesal. Petik 2. Nenek moyang Han mengatakan, jika dia mengukir ilmu pedang Pakma ke tebing utara. Apakah dia berbohong? Apakah aku datang ke sini dan berjuang dengan sia-sia karena kebohongannya? Petik 2. Aku memang bodoh, mempercayai kata-kata hantu sejak awal. Awalnya, hantu itu jahat. Itu sebabnya hantu yang muncul dalam film horor sebagian besar jelek dan kejam. Terlepas dari kenyataan, jika aku telah berjaga-jaga terhadap hantu sepanjang hidupku. Aku tergoda oleh hantu dan dikirim pada pengejaran angsa liar. Ini adalah kesalahan terburuk dalam hidupku. Ketika aku merasa frustrasi, mataku tiba-tiba melihat sesuatu di belakang air terjun. Mungkin. Di masa sekolah menengahku, aku mengagumi film-film seni bela diri yang dirilis setengah abad yang lalu. Ketika aku menonton film-film seni bela diri itu, selalu ada gua di belakang air terjun. Bagaimana jika pencipta Satisfi menonton film seni bela diri yang sama denganku? Konten iklan. Aku melompat ke air terjun. Seperti yang aku harapkan, ada sebuah gua kecil di belakang air terjun, di mana mural lukisan dinding gua, seorang pria menari dengan pedang diukir secara berurutan. Wow! Sekali lagi, hantu adalah makhluk jahat. Hantu itu, aku akan menemukannya lebih cepat, jika dia menjelaskan jika tempat itu berada di belakang Loran Falls. Mengapa dia mengatakan tebing utara? Tidak, sial, jika dia bukan leluhur Han, aku akan pergi dan menendangnya. Dia adalah leluhur Han, jadi aku akan mengampuni dia. Bisakah hantu itu mendengar suaraku? Aku melihat sekeliling dengan gugup, karena aku takut hantu itu akan muncul, sebelum memeriksa mural. Mural-mural itu sudah lama dipahat dan sangat tua dan redup. Tapi, tidak ada kesulitan melihat isinya. Ini adalah Pakma. Wajah pria di mural itu memiliki mata seperti elang. Dia memiliki wajah, bibir, dan mata berbentuk telur ramping yang populer di kalangan wanita. Sial, Pakma tampan. Aku pikir,
Pak Ma akan memiliki penampilan macho, seperti pandai besi yang aku lihat sejauh ini. Tapi, dia memiliki penampilan yang ramping dan rapi. Aku tidak menyukai orang-orang yang tampan dan terampil. Sehingga, kesukaanku terhadap Pak Ma menurun secara eksponensial. Petik 2. Aku sedang memikirkan tentang penampilan orang yang sudah mati. Aku berkonsentrasi pada mural. Itu Dainslave. Berdasarkan proporsi di mural, Pak Ma sangat tinggi. Namun demikian, pedang besar di tangan Pak Ma jauh lebih besar dari Pak Ma. Ini membuktikan, jika pedang besar itu adalah Dainslave. Bahkan, panjang total Dainslave mendekati 3 meter dan 20 cm. Betapa menakjubkan. Namun, Pak Ma di mural itu dengan bebas memegang Dainslave dengan satu tangan. Kekuatannya tidak sesuai dengan tubuhnya, dan dia tampak seanggun kupu-kupu. Itu adalah ilmu pedang yang mengekspresikan kekuatan yang kuat dan kelembutan yang lembut. Bagaimana itu mungkin? Melalui mural, aku bisa melihat ilmu pedang Pak Ma yang mencapai puncaknya. Aku memeriksa mural dari awal sampai akhir. Mengapa aku tidak belajar ilmu pedang Pak Ma? Aku pikir, jika menghargai mural ini, aku secara alami akan memperoleh ilmu pedang Pak Ma. Tapi, itu aneh. Sepertinya, aku tidak bisa mempelajarinya hanya dengan memeriksa mural. Apakah aku harus menyentuhnya? Aku meletakkan tangan aku di mural. Tapi, aku tidak mendapatkan ilmu pedang Pak Ma. Jika aku tidak bisa mendapatkannya dari melihat atau menyentuh, bagaimana aku bisa mempelajarinya? Apakah aku harus mengikuti aksi di mural? Benarkah itu masalahnya? Aku harus mereproduksi dan mendapatkan ilmu pedang Pak Ma, langsung dengan tubuhku. Menyebalkan. Tapi itu tidak bisa dimengerti, tidak peduli seberapa menyebalkan. Aku menggerutu dan mengeluarkan dagger ideal. Kemudian, aku menyalin ilmu pedang Pak Ma yang ditunjukkan di mural. Pada awalnya, aku tidak bisa terbiasa dengannya. Jadi, aku mencoba lagi. Aku masih kurang dan mulai lagi dari awal. 3 jam kemudian, berapa kali aku mengikuti ilmu pedang di mural. Aku duduk dan bernafas dengan kasar, karena ilmu pedang Pak Ma membutuhkan lebih banyak energi daripada yang diperkirakan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku menghafal ilmu pedang dalam mural, setelah mengulanginya beberapa kali. Namun, aku gagal meniru gerakan itu. Kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah menari dalam hidupku. Aku pergi ke klub beberapa kali, tapi aku tidak ingat menari dengan benar. Begitu. Hahaha. Aku dilahirkan dengan 2 kaki kiri. Jadi sulit bagiku untuk belajar ilmu pedang Pak Ma. Tidak. Gila. Skill permainan yang tidak bisa aku pelajari, kecuali aku tahu cara menari. Omong kosong macam apa ini? Tidak akan ada skill yang tidak bisa dipelajari, kecuali aku tahu cara menari. Jelas ada alasan lain. Setelah itu, aku kesulitan menemukan alasan saat memeriksa mural. Lalu, aku melihat lumut di mural terakhir. Tentunya bagian terakhir dari mural itu tidak ditutupi oleh lumut. Tidak akan ada perkembangan bodoh seperti itu. Tidak mungkin, tapi aku menyapu lumut untuk berjaga-jaga. Lalu, aku melihatnya. Mural lain disembunyikan oleh lumut. Kemudian, jendela notifikasi muncul. Ilmu pedang Pak Ma telah diperoleh. Anda telah menyelesaikan kues kelas pertama. Kembali ke Blacksmith Han. Petik 2. Apa yang telah aku lakukan selama beberapa jam terakhir? Sialan ini. Tanganku bergetar. Aku menyia-nyiakan waktu dan staminaku karena lumut. Aku ingin merobek lumut dan kutukan. Tapi, aku menahan diri. Aku tidak ingin membuang waktu lebih banyak pada lumut, ketika aku sudah belajar ilmu pedang Pak Ma. Lumut sialan ini. Kamu beruntung. Aku menginjak lumut yang sudah aku ambil dari dinding. Lalu, aku menarik napas dalam-dalam. Apa identitas ilmu pedang yang menembus langit? Apakah itu skill pasif seperti Sword Mastery? Atau apakah itu skill serangan yang kuat? Apapun masalahnya, itu perlu bagiku yang tidak memiliki skill tempur. Aku dipenuhi dengan sukacita dan buru-buru membuka jendela skill. Kemudian aku dapat mengkonfirmasi jika ilmu pedang Pak Ma jauh melebihi harapanku. Ilmu pedang Pak Ma level 1. Lebih besar dari ketika skill dinonaktifkan. Anda bisa menjadi satu dengan pedang kapan saja. Meningkatkan serangan fisik sebesar 20% dan tingkat crit hit sebesar 10%. Asterisk efek ini hanya diterapkan, ketika senjata jenis pedang dilengkapi. Asterisk skill tidak mengkonsumsi mana. Lebih besar dari ketika skill diaktifkan. Menjadi satu dengan pedang, wave, restrain, link, kill, transcend. Anda dapat melepaskan total 5 teknik pedang. Asterisk efek dari skill yang dinonaktifkan akan hilang. Asterisk 20 mana diperlukan untuk mengaktifkan skill. Asterisk setelah dinonaktifkan, akan diperlukan 10 detik, hingga skill dapat diaktifkan kembali. Tidak ada yang akan dikonsumsi saat dinonaktifkan. Gelombang. Lepaskan tarian pedang yang keras seperti gelombang tinggi. Menimbulkan 155% dari attack powermu untuk semua musuh dalam 1 meter, serta mengurangi kecepatan mereka. Kondisi penggunaan skill. Memiliki senjata jenis pedang. Biaya mana? 350. Cooldown, 120 detik. Pengendalian. Tarian pedang yang terkendali dan bersahaja. Membanjiri lingkungan. Tidak ada yang akan memiliki akses kepadamu selama 3 detik.
Asteris tidak berlaku untuk undead. Kondisi penggunaan skill. Memiliki senjata jenis pedang. Biaya mana, 300. Cooldown, 300 detik. Ling. Tarian pedang yang memukau seperti sayap kupu-kupu. Menawarkan 500% dari attack powermu ke satu target. Kondisi penggunaan skill. Memiliki senjata jenis pedang. Biaya mana, 350. Cooldown, 100 detik. Membunuh. Pedang pembunuh yang mengekspresikan kebencian. Menawarkan 1500% dari attack powermu ke satu target. Akan ada efek pendarahan dan keputusasaan. Kondisi penggunaan skill. Memiliki senjata jenis pedang. Biaya mana, 1200. Konsumsi stamina, mengkonsumsi 50% dari staminamu. Cooldown, 500 detik. Melampaui. Tarian pedang yang melampaui imajinasi. Attack powermu 2 kali lipat dan serangan defaultmu, akan berubah menjadi serangan jarak jauh. Kondisi penggunaan skill. Memiliki senjata jenis pedang. Biaya mana, 1800. Durasi skill, 30 detik. Cooldown, 3000 detik.